Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pagi ini di SMP Plus Darussalam Lawang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Masih tetap bersama saya, Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran dari minggu lalu, masih di bab 3 tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, yakni mari mengamalkan sholat sunnah munfarid. Ada yang tahu atau sudah tahu apa itu sholat sunnah munfarid? Ya, mari kita ulas secara bersama. Sholat sunnah munfarid, kalau sebelumnya yang kita bahas adalah sholat sunnah berjamaah, yakni sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama, yang salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, dan dilakukan di satu tempat yang sama. Kali ini yakni sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Ya, sebelum kita ulas pengertiannya, nanti macam-macam sholat munfarid, ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah yang akan kita bahas. Pengertian munfarid, yakni dalam hal sholat, baik itu wajib ataupun sunnah, pasti sering kita temui istilah munfarid. Apa artinya? Yakni sholat yang dilakukan secara sendirian. Maka sholat tersebut disebut dengan sholat munfarid. Karena sendirian, maka tidak ada makmum ataupun imam. Misalnya pada sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Dan itu semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh syariat Islam. Macam-macam sholat sunnah munfarid tadi ada 3, yakni sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang kita bahas yang pertama yakni sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah qobliyah atau sebelum, yakni sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Yang kedua ada sholat sunnah ba'diyah
atau setelah, yakni sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah rawatib muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Kapan itu? 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Yang kedua yakni sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya atau cukup dianjurkan saja, yakni 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Niat sholat rawatib untuk qobliyah, usolli sunnatan qobliyata, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dipilih salah satu, rakaataini atau arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Untuk yang diberi kurung itu adalah pilihan. Misal saya mau qobliyah duhur, maka usolli sunnatan qobliyatad duhri rakaataini mustaqbilal kiblati adzaan lillahi ta'ala. Itu yang di dalam kurung adalah pilihan sesuai dengan sholat qobliyah, mengiringi sholat fardu apa dan berapa rakaat. Yang kedua adalah niat sholat ba'diyah. Ini juga sama. Nanti yang di dalam kurung adalah pilihan. Maka yang dipilih adalah salah satunya. Misal saya mau ba'diyah duhur, Bu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Maka berbunyi usolli sunnatal ba'diyatad duhri rakaataini mustaqbilal qiblati sunnatan lillahi ta'ala. Itu cara niat sholat rawatib. Hikmah sholat rawatib yang pertama, dibangunkan rumah di surga, pahala yang melebihi dunia dan seisinya, diharamkan dari api neraka, dan yang keempat adalah rahmat. Yang kedua yakni sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid sebelum duduk. Sholat ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, idza dakhala ahadukumul masjidal falyarka' rakaataini qabla an yajlis. Artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini adalah dasar hukum pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Niat sholat tahiyatul masjid berbunyi usolli sunnatat tahiyatil masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Hikmah sholat tahiyatul masjid yang pertama, bentuk pemuliaan pada masjid. Yang kedua, menutupi kekurangan sholat wajib. Ketiga, menghapus dosa dan tinggikan derajat. Keempat, sebagai bentuk rasa syukur. Yang kelima, sholat tahiyatul masjid merupakan sebaik-baiknya amalan.
Yang ketiga yaitu sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau beberapa pilihan. Waktu terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah adalah ketika malam hari sesudah sholat isya. Sholat sunnah ini dapat langsung dikerjakan tanpa harus tidur terlebih dahulu. Seperti sholat sunnah pada umumnya, lebih baik dikerjakan pada malam hari, di mana seorang hamba dapat merasa lebih khusyuk dalam berkomunikasi atau berdoa kepada Allah. Dalam kesunyian malam, kita dapat beribadah dengan lebih tenang dan fokus. Walaupun begitu, sholat istikharah juga dapat dikerjakan pada pagi dan siang hari. Niat sholat istikharah, usolli sunnatan li istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara pelaksanaan sholat tadi bagaimana? Ada yang bertanya. Ya, tata caranya, bacaan dan gerakan sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan sholat hajat sama dengan bacaan dan gerakan sholat wajib. Yang membedakan hanya niatnya saja. Maka mulai doa iftitah sampai salam itu sama dengan gerakan sholat pada umumnya. Sampai ada yang ditanyakan. Ya, selanjutnya adalah panduan tugas. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis menggunakan ballpoint supaya nanti Bu Guru bisa mengoreksi dengan baik. Yang kedua, setelah dikerjakan, selanjutnya difoto dan diunggah atau diupload jawaban pada formulir yang disediakan. Yang ketiga, batas maksimal pengumpulan tugas yakni pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Paham? Karena waktu yang diberikan cukup lama, maka Bu Guru berharap tidak ada tugas yang terlewat atau terlambat. Soalnya yang pertama, sholat sunnah adalah ... Yang kedua, sholat yang dilakukan secara sendirian disebut ... Ketiga, tuliskan 3 sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian. Keempat, sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu disebut ... dan ... Soal nomor 5, tuliskan niat sholat tahiyatul masjid beserta artinya. Keenam, apa tujuan dilaksanakannya sholat istikharah? Yang ketujuh, tuliskan hikmah dilaksanakannya sholat rawatib. Kedelapan, tuliskan hikmah dilaksanakannya sholat tahiyatul masjid. Sampai di sini pembelajaran kita pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis atau doa setelah belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhir
akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.